Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Samsung resmi mengumumkan bahwa One UI 5.0 versi stable segera digulirkan ke pengguna mulai bulan Oktober ini. Perilisan tersebut bakal dimulai dari smartphone flagship mereka, Samsung Galaxy S22 series. Sementara itu, untuk jadwal perilisan ke ponsel Samsung lain, tampaknya baru akan diungkap ketika One UI 5.0 versi stable itu meluncur resmi nanti. Meskipun Samsung belum memberitahu kapan tanggal pastinya, mestinya sih kita akan mendapatkan informasi tersebut dalam waktu dekat ya. Sedangkan One UI 5.0 sendiri sudah mulai memasuki versi beta di sejumlah wilayah sejak Agustus. Berbasis Android 13, One UI 5.0 membawa sejumlah perubahan. Di antaranya adalah kustomisasi lock screen, color palette yang lebih banyak, peningkatan notifikasi, animasi baru, stack widget, dan masih banyak lagi. Nah, siapa nih yang sudah nggak sabar nunggu One UI 5.0? Xiaomi diketahui sedang mengerjakan ponsel flagship terbaru mereka, yakni Xiaomi 13 series, dengan perkiraan rilis pada November mendatang. Dan baru-baru ini beredar gambar bagian belakangnya diduga milik Xiaomi 13 versi standar, dengan desain kamera yang cukup besar. Terdapat 3 kamera yang susunannya mirip Xiaomi 11 Ultra, dengan lampu flash berada di kanan bawah. Namun, belum diketahui bakal seperti apa spesifikasi dari ketiga kamera tersebut. Satu petunjuk yang dapat kita lihat, yakni ada tulisan laser dalam modul kamera Xiaomi 13 itu, yang kemungkinan merujuk pada fitur laser autofocus. Sebelumnya, gambar bagian depan yang diklaim milik Xiaomi 13 Pro juga beredar, dengan desain layar curve dan punch hole kamera selfie. Tapi bocoran tersebut belum tentu valid ya, bisa jadi itu hanya prototipe dan desain finalnya mungkin akan berbeda. Netflix akhirnya resmi mengumumkan kehadiran paket langganan dengan iklan seperti yang sudah diberitakan sebelumnya. Paket baru yang diberi nama Basic with S ini akan dibanderol sebesar 107 ribuan rupiah dan baru tersedia untuk 12 negara terlebih dahulu. Indonesia belum termasuk ya. Paket ini akan bisa memutar konten kualitas 720p HD dan akan terdapat iklan berdurasi 4-5 menit setiap 1 jam penayangan konten. Tapi selama peluncuran perdananya, iklan yang dimaksud hanya tayang maksimal 30 detik diputar sebelum dan selama pertunjukan berlangsung. Sementara itu, tidak ada perubahan signifikan untuk paket berbayar lainnya. Microsoft Designer akhirnya resmi dirilis. Aplikasi tersebut ditujukan untuk keperluan desain ringan, seperti postingan sosial media, brosur, dan sebagainya, dengan berbagai template yang sudah disediakan. Semua itu tampak mirip dengan apa yang ditawarkan oleh Canva, aplikasi yang sangat populer belakangan ini, berkat kemudahannya dalam membuat desain. Selain ada versi gratis, Microsoft Designer juga merupakan bagian dari Microsoft 365. Tentunya bakal ada fitur tambahan dan mungkin desain eksklusif jika berlangganan ya. Salah satu yang unik dari Microsoft Designer ini adalah dukungan teknologi AI berbasis DALL-E 2. Dengan AI tersebut, kalian bisa membuat template-template yang unik hanya dengan menuliskan deskripsi yang diinginkan. Untuk saat ini, Microsoft Designer masih dalam tahap Early Access. Selain memiliki aplikasi sendiri di Windows, juga akan ada versi website. Semoga saja sih hadir untuk smartphone juga ya. Setelah sempat tersedia hanya dalam format beta saja, Valve akhirnya meluncurkan aplikasi mobile terbaru untuk Steam, yang kini bisa Anda nikmati di Android dan iOS. Salah satu fitur paling penting adalah kita bisa menggunakan QR Code untuk fitur Steam Guard, alih-alih memasukkan kode seperti di masa lalu. Selain UI yang tampil lebih modern, kita juga bisa mengakses ke fitur-fitur library game yang kita miliki. Valve juga berjanji akan menyuntikkan lebih banyak fungsi lagi di masa depan. Anda yang tertarik tentu saja bisa memasangnya lewat App Store masing-masing sistem operasi Anda. Bagaimana dengan Anda? Sering mengakses Steam via perangkat mobile Anda? Pengisi suara lama game Bayonetta, Helena Taylor, buka suara dan menjelaskan apa yang terjadi pada Twitter. Taylor menyebutkan bahwa dirinya menolak untuk kembali sebagai Bayonetta karena ia ditawari hanya $4.000 saja dari Platinum Games. Padahal, menurutnya, talentanya termasuk salah satu unsur yang berkontribusi membuat Bayonetta kini menjadi franchise yang bernilai setidaknya $450 juta. Oleh karena itu, ia mengajak gamer melakukan aksi boykot terhadap Bayonetta 3 karena praktik yang dianggap tidak pantas dan bermoral, sekaligus sebagai solidaritas untuk para talenta di luar sana yang dibayar tidak sepadan oleh perusahaan-perusahaan besar. Namun, ternyata hasil proses investigasi yang dilakukan oleh jurnalis gaming ternama Jason Schreier, yang juga dikonfirmasi oleh source dari situs lain VGC, membuka fakta yang berbeda, bahwa sesungguhnya Taylor tak hanya dibayar pantas saja, tapi juga tinggi. Berdasarkan sumber yang ia wawancari dan tahu betul mengenai masalah ini, Schreier menyebutkan bahwa Platinum Games sebenarnya ingin Taylor kembali dan negosiasi sudah dilakukan jauh-jauh hari. Platinum Games memang akan membayar Taylor sekitar $3.000 sampai $4.000, namun hitungan ini dilakukan dalam format per sesi.
Keseluruhan pengisian suara Bayonetta akan memakan sekitar 4-5 sesi berbeda, yang membuat total pendapatan Taylor harusnya berkisar setidaknya 15.000 US dollar di akhir. Tapi tawaran ini kemudian ditolak Taylor yang disebut sumber yang digunakan Scherer dan VGC meminta tawaran yang jauh lebih tinggi. Waduh, yang benar gimana nih? Kita lihat saja bagaimana jalan kasusnya di masa depan. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.